Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama saya Dr. Gigi Resti Iswani, SPRKG, konsultan. Pada siang hari ini, saya akan memberikan perkuliahan pada blok 2.2 dengan judul Radiologi Intraoral. Baik, sini saya jelaskan dulu sedikit tentang eh, beban SKS pada perkuliahan hari ini, yaitu SKS-nya 0,5 ya, dengan tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan dan melakukan teknik radiografi intraoral, karena di sini standarnya radiologi intraoral itu adalah standar kompetensinya 4, berarti diharapkan ini kalian mampu untuk melakukan secara mandiri. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, eh, baiknya kita melakukan doa bersama dulu. Persilakan J untuk berdoa dulu, J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita Waalaikumsalam melakukan warahmatullahi wabarakatuh. pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Gigi Resti. Baik, terima kasih Ji. Baiklah, siang hari ini kita akan mulai perkuliahan kita, yaitu radiologi intraoral. Nah, radiologi intraoral itu ada 3 ya, ada teknik preapikal, teknik Bite-Wing, dan teknik oklusal. Nah, teknik preapikal, kita masuk yang pertama, yaitu teknik preapikal, yaitu teknik radiografi intraoral yang dibuat untuk melihat suatu gigi dan jaringan di sekitar daerah apikal gigi. Ya, jadi dia memuat dari mulai mahkota gigi sampai ke akar gigi. Nah, dalam satu film itu akan didapatkan eh, beberapa gigi ya, 2 sampai 4 gigi yang akan terlihat di teknik preapikal ini. Nah, indikasi utama untuk radiografi preapikal ini meliputi yang pertama adanya untuk melihat infeksi atau inflamasi pada daerah apikal, ya, adanya untuk suspek kelainan pada bagian periodontal, untuk melihat trauma, untuk melihat gigi yang belum tumbuh, ya, untuk perawatan endodonti dan pemeriksaan pre atau pos pembedahan, ya, terus untuk melakukan evaluasi mendetil pada kista apikal dan lesi lainnya pada tulang alveolar. Selanjutnya untuk evaluasi pre dan pos pada pemasangan implan. Jadi banyak indikasi yang bisa dipakai untuk pembuatan radiografi preapikal. Nah, syarat posisi ideal untuk suatu film itu, yang pertama itu film harus berkontak dengan gigi atau setidaknya sedekat mungkin dengan gigi yang akan kita foto, di mana gigi itu harus berada di tengah-tengah film, ya. Nah, yang kedua, gigi dan film harus sejajar. Nah, ini untuk teknik paralel ya. Jadi gigi dan film itu dia harus sejajar dan membentuk sudut 90 nantinya dari arah sinar datang. Nah, film kita posisikan vertikal pada gigi incisivus dan caninus, dan pada gigi molar atau gigi posterior itu film akan kita posisikan secara horizontal. Nah, jadi gigi anterior semuanya ya, baik 6 gigi anterior itu kita filmnya posisinya itu vertikal. Ya, untuk posterior itu film posisinya horizontal. Nah, dengan tabung Sinartek harus mengarah ke gigi dan film dengan sudut vertikal dan horizontalnya yang tepat. Nah, selanjutnya teknik yang digunakan untuk mendapatkan posisi ideal harus dapat dilakukan berulang sebelum pemaparan. Kita lanjut. Nah, pada teknik preapikal ini ada 2 teknik yang
bisa kita lakukan. Yang pertama itu teknik paralel dan yang kedua adalah teknik bisektris. Nah, yang pertama itu teknik paralel. Nah, di sini kita menggunakan holder ya, satu alat yang kita masukkan ke dalam rongga mulut pasien. Nah, sehingga nanti alat itu akan sejajar dengan sumbu panjang gigi. Nah, kemudian ujung tabung sinar akan kita letakkan tepat pada alat tersebut ya. Jadi ada sudut vertikal dan horizontal ini. Sudut vertikal dan horizontal itu secara otomatis kita dapatkan dari alat tersebut karena alat tersebut sudah ada yang membimbing kita untuk menempatkan dari tabung sinar X-ray. Nah, film holder ini akan kita masukkan ke dalam mulut pasien yang sebelumnya kita jepitkan dulu filmnya, film dari radiografnya ya, filmnya baru nanti kita aplikasikan ke dalam mulut pasien. Nah, kira-kira ini ujung dari kon tadi ya. Jadi ada dua tipe tabung ya yang kita pakai ya, tetapi ada kekurangannya ya. Untuk yang pertama itu ada yang short cone ya. Nah, short cone ini kalau kita pakai akan memberikan hasil yang pada objek itu hasilnya akan lebih besar ya, terjadinya pembesaran atau elongasi. Nah, sedangkan pada long cone itu akan memberikan hasil yang hampir menyerupai dengan panjang gigi aslinya ya. Jadi sekarang itu sudah dilakukan pembaharuan, semua alat-alat intraoral itu memakai yang long cone ya. Nah, ini adalah yang film holder yang saya jelaskan di depan tadi. Ini adalah contohnya. Nah, ini yang saya tunjuk adalah film di mana tempat film kita selipkan ya. Ini lingkaran di mana ujung kon dari alat X-ray kita tempatkan ya. Jadi ini ada untuk posterior, ada untuk anterior ya. Oke, ini pertama contoh teknik paralel untuk gigi anterior incisivus. Nah, itu film kita tempatkan dengan holdernya, masukkan ke dalam mulut sehingga antara holder dan giginya itu sejajar ya. Nah, setelah itu kita posisikan pasien itu dengan posisi yang eh, kepalanya lurus ke depan ya. Nah, kemudian kita masukkan holdernya ke dalam mulut pasien sesuai dengan gigi yang akan kita foto. Kita arahkan ujung konnya itu ke posisi lingkaran dari holdernya. Nah, ini hasil dari pemotretan teknik paralel. Nah, sehingga didapatkan hasilnya hampir mendekati panjang normal dari gigi yang sebenarnya. Nah, ini untuk contoh teknik paralel dengan pada rahang mandibula ya. Nah, ini rahang bawah kelihatan ini konnya eh, diarahkan pada lingkarannya. Jadi posisi arah bawah ya, karena kita foto gigi rahang bawah. Nah, yang sebelumnya dilihat dari foto ini kelihatan kalau posisi film itu sejajar dengan gigi yang akan kita foto sehingga hasilnya seperti ini ya, kita dapatkan hasilnya ya sesuai dengan eh, harapan kita, tentu hasilnya dengan kualitas yang baik ya. Lanjut. Nah, di sini kita mempunyai keunggulan ya. Keunggulan dari teknik paralel itu yang pertama itu gambar yang dihasilkan lebih akurat secara geometris dan terdapat lebih sedikit pembesaran. Jadi cuma sedikit terjadinya elongasinya ya. Jadi mungkin panjang giginya harusnya 14, jadi
akan dihasilkan misalnya 14,0 sekian ya. Jadi masih dikategorikan masih dalam batas normal lah hasilnya ya. Terus bayangan dinding zigomatikum terdapat di atas apikal gigi M3. Lapisan tulang periodontal terlihat dengan jelas, jaringan preapikal terlihat dengan akurat dan dengan pemendekan dan elongasi yang minimal. Nah, mahkota gigi terlihat jelas sehingga dapat membantu mendeteksi karies proksimal. Nah, sudut vertikal dan horizontal ujung tabung sinar akan secara otomatis kita dapatkan. Seperti tadi yang saya jelaskan di depan, ujung tabung itu langsung secara otomatis sudah dipandu oleh lingkaran dari film holder tadi. Nah, selanjutnya sinar X diarahkan dengan tepat ke tengah film. Nah, sehingga semua bagian film itu terkena radiasi semuanya ya, dan tidak akan kita dapatkan cone off atau cone cutting karena memang antara lingkaran dari holder tadi itu sudah dengan ujung tabung itu sudah sejajar dengan film ya, sehingga film itu akan mendapatkan sinar secara menyeluruh. Nah, yang selanjutnya pencetakan ulang foto dapat dilakukan pada kunjungan yang berbeda dengan operator yang berbeda. Ya. Selanjutnya, posisi relatif paket film gigi dan sinar diperoleh tanpa tergantung posisi kepala pasien. Hal ini sangat membantu dalam penanganan pasien yang mempunyai keterbatasan. Lanjut. Nah, tentu ada kelebihan, tentu ada juga kekurangan dari teknik paralel ini. Yang pertama, penempatan paket film dapat menjadi sangat tidak nyaman bagi pasien, terutama pada gigi posterior, umumnya bisa menyebabkan gagging ya. Pasien akan mempunyai rasa pengen muntah karena adanya benda asing yang dimasukkan ke dalam rongga mulutnya. Nah, yang kedua, penempatan film holder di dalam mulut sulit bagi operator yang belum berpengalaman. Nah, ini butuh pengalaman jam kerja, jam terbang yang lama juga ya, agar si pasien itu pas dimasukkan itu didapatkan hasilnya yang baik ya. Nah, operator tentu mempunyai jam kerja, jam terbang yang tinggi ya. Jadi sehingga sudah terbiasa untuk memasukkan itu ke dalam mulutnya, memasukkan film holdernya ya. Jadi sudah tahu trik-triknya yang pas buat pasien-pasien tertentu. Nah, yang ketiga itu keadaan anatomi rongga mulut terkadang menyebabkan teknik ini tidak dapat digunakan, misal pada palatum yang dangkal atau yang datar. Ya, jadi ini menjadi kelemahan pada palatum atau langit-langit yang datar ya. Nah, yang keempat, efek gigi terkadang dapat terlihat terlalu dekat dengan batas film. Yang kelima, penempatan film holder pada area molar ketiga sangatlah sulit ya. Karena semakin ke belakang itu refleks muntah akan lebih sensitif pada pasien ya. Jadi semakin masuk ke belakang itu refleks muntah kita semakin tinggi ya. Terus yang keenam, film holder harus dapat disterilisasikan dengan autoclave atau ada yang film holdernya yang sekali pakai ya. Selanjutnya kita masuk ke teknik bisektris. Itu di sini teknik bisektris itu paket film diletakkan sedekat mungkin dengan gigi yang akan difoto tanpa harus dibengkokkan. Kenapa tanpa harus dibengkokkan? Karena kalau kita bengkokkan itu filmnya jadi rusak ya. Jadi hasilnya nanti ada suatu kesalahan pada teknik itu akan mempengaruhi kualitas dan hasil pada radiograf. Yang kedua, tentukan sudut antara sumbu panjang gigi dengan sumbu panjang film. Nah, ujung tabung sinar X diletakkan pada sudut sebelah kanan garis bisektris dengan pusat arah sinar X diarahkan ke apek gigi. Dengan prinsip geometri segitiga sama sisi, ukuran panjang sebenarnya gigi di mulut akan sebanding dengan panjang gigi pada film. Kita lanjutkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini adalah
umpamanya gigi rahang atas, dan film kita tempatkan pada bagian palatum dengan bagian sensitif atau area yang berwarna putih kita hadapkan ke gigi. Nah, ini film, ini gigi, dan ini arah sinar datang. Jadi membentuk segitiga sama kaki, ya, sama sisi. Oke, kita lanjut. Penentuan posisi kepala. Kalau tadi pada teknik paralel kita tidak perlu menentukan posisi kepala karena sudah secara otomatis dengan kita memasukkan film folder itu sudah langsung teratur posisi konnya di sini, posisi kon dan posisi kepala. Nah, di sini perlu kita lakukan penempatan posisi kepala. Yang pertama itu untuk bidang vertikal. Nah, bidang vertikal itu bidang sagittal tegak lurus dengan lantai, dengan kepala tegak lurus ke depan, memandang lurus ke depan. Nah, kita lihat bidang sagittal tegak lurus dengan lantai, ya. Nah, sedangkan untuk bidang horizontalnya, kita akan memperhatikan untuk rahang bawah. Rahang bawah itu kita akan membayangkan seolah adanya garis khayal dari cuping hidung sampai ke tragus, ya. Nah, itu pasiennya kita suruh melakukan untuk rahang bawah itu kita suruh pasiennya sedikit menunduk dulu kepalanya, ya. Nah, sehingga kita dapatkan garis dari cuping hidung ke tragus itu sejajar dengan lantai, ya. Dengan membuka mulut pasien, kita lihat oklusal pasien itu sejajar juga dengan lantai, ya. Sejajar dengan lantai, garis khayalnya sejajar dengan lantai, dan cuping dan oklusalnya juga sejajar dengan lantai. Nah, dengan posisi kepala kita tundukkan sedikit ke bawah. Untuk rahang atas, untuk mendapatkan garis khayalnya, posisi kepala kita tengadahkan sedikit ke atas dengan membuka mulut pasien, sehingga sudut garis khayal itu kita dapatkan dari sudut mulut sampai ke tragus itu sejajar dengan lantai, dan oklusal rahang bawah juga kita dapatkan sejajar dengan lantai. Nah, setelah itu kita lakukan pengaturannya, lalu kita tentukan titik angulasi. Kalau tadi titik angulasi pada paralel itu sudah langsung dikondisikan dari film holdernya, lingkaran dari film holder. Nah, kalau pada bisectoris itu kita sendiri sebagai operator yang menentukan. Yang pertama, untuk rahang atas gigi anterior, posisi titik angulasinya atau posisi dari ujung kon alat radiografi kita itu berada di fossa nasal, ya, pada fossa nasal. Nah, untuk gigi caninus itu dia berada pada cuping hidung atau ala nasi. Sedangkan untuk gigi premolar nanti berada pada pupil mata, sejajar dengan pupil mata. Nah, untuk gigi molar itu sejajar dengan sudut mata. Tadi kita sudah bikin garis khayal secara horizontal dari cuping hidung ke tragus, sehingga nanti ada perpotongan garis dari garis vertikal dan horizontal. Maka titik angulasinya berada di sana. Nah, begitu juga untuk rahang bawah, tinggal kita tarik garis vertikal yang dari rahang atas tadi, ya, yang sebelumnya kita tentukan sudut garis khayal dulu dari ujung dagu ke tragus dengan posisi kepala tadi sedikit tengadah, ya. Nanti tinggal tarik garis untuk gigi insisifus. Untuk gigi insisifus tinggal kita tarik garis dari fossa nasal tadi ke ujung dagu, ya. Begitu juga untuk gigi caninus tinggal ditarik garis dari cuping hidung sampai ke lurus ke bawahnya, vertikal ke bawahnya, ya. Nah, ini posisinya nanti pada saat garis khayal horizontal dan vertikal berpotongan, di situ titik angulasinya, ya. Begitu juga dengan titik gigi premolar, tinggal tarik dari pupil mata sampai ke garis khayal rahang bawah, dan begitu juga dengan sudut mata untuk gigi molar, ya. Nah, sudut mata itu tinggal ditarik sampai ke garis perpotongan garis antara garis horizontal rahang bawah dengan garis vertikal dari sudut mata. Nah, itu adalah titik angulasi. Nah, setelah kita menentukan titik angulasi, kita tentukan lagi sudut
vertikal. Sudut vertikal dari rahang atas, sudut vertikal itu adalah ujung kon itu apakah dia mau ditarik ke atas, mau ditarik ke bawah. Nah, kita perhatikan di sudut alat nanti ada uh, panah untuk sudut ya. Nanti kita perhatikan di sana. Jadi untuk rahang atas itu sudut kita di 55 derajat pada gigi incisifus, sedangkan untuk gigi caninus itu sudutnya di 50 derajat dan gigi premolar 40 derajat, gigi M 35 derajat untuk rahang atas. Sedangkan untuk rahang bawah kita punya sudut incisifus itu di minus 25, sudut caninus itu minus 20, sedangkan sudut premolar itu minus 15, dan sudut vertikal M bawah itu minus 5. Nah, setelah diatur sudut vertikal, kemudian horizontalnya. Horizontalnya itu untuk rahang atas dan rahang bawah sama ya. Horizontal itu apakah lebih ke anterior atau lebih ke posteriornya. Nah, ini untuk gigi incisifus itu berada pada 0 derajat. Ya, sedangkan untuk gigi caninus pada sudut 45 derajat. Untuk gigi premolar itu pada sudut 75 derajat dan untuk sudut gigi M pada 90 derajat. Nah, setelah kita atur semuanya, nanti pasien kita instruksikan untuk kita masukkan film gitu. Nanti diinstruksikan pasien untuk memegang dengan ibu jari atau telunjuk. Filmnya dipegang dengan ibu jari atau dengan telunjuk. Ya, dengan posisi film seperti yang di depan saya jelaskan. Kalau untuk gigi anterior itu vertikal, sedangkan untuk gigi posterior secara horizontal. Ya, setelah itu kita sebagai operator keluar, nanti baru dilakukan ekspos atau penyinaran. Ya, yang mana sebelumnya jangan lupa memasangkan baju pelindung buat pasiennya ya. Pasien persiapannya tentu harus dipakaikan baju pelindung, operator juga pakai baju pelindung. Dilakukan penyinarannya di luar ruangan ya, tidak di dalam ruangan. Ya, selanjutnya kita lihat kira-kira seperti ini gambarannya ketika pasien kita lakukan teknik bisektris ya. Nah, keunggulan dari teknik bisektris ini yang pertama penempatan film dapat dikatakan nyaman untuk dilakukan pada seluruh area rongga mulut ya. Yang kedua, penentuan posisi relatif mudah dan sederhana. Nah, yang ketiga, jika semua sudut ditentukan dengan tepat, sudut kita tepat ya, vertikalnya, horizontalnya, titik angulasinya, semua film tersinari dengan baik ya, maka kita akan mendapatkan ukuran gigi yang sebenarnya. Nah, kelemahannya juga ada ya, sama dengan paralel tadi juga mempunyai kelemahan. Di sini bisektris punya kelemahan yang pertama yaitu banyaknya variabel yang terlibat pada pengambilan foto sering menyebabkan hasilnya mengalami distorsi. Kenapa? Ya contoh tadi kita harus menentukan posisi kepala dulu, kita menentukan sudut vertikal dan horizontal, kita menentukan titik angulasi, ya. Jadi itu banyaknya variabel yang harus dilakukan sebelum kita melakukan expose pada pasien. Nah, penentuan sudut vertikal yang tidak tepat dapat menyebabkan pemendekan atau elongasi gambar yang kita inginkan. Jadi bisa terjadi hasilnya bisa jadi giginya lebih pendek dari ukuran sebenarnya, bisa lebih panjang dari ukuran sebenarnya. Nah, lapisan tulang periodontal sangat sedikit terlihat. Nah, yang keempat, bayangan dinding zigomatikum sering menimpa akar gigi molar rahang atas. Jadi dia superimpos dengan akar gigi rahang atas hasilnya. Karena kita kan dua dimensi ya fotonya. Sedangkan kalau yang paralel tadi dia berada di atas di atas akar gigi molar atas ya. Jadi di atas akarnya. Kalau ini dia superimpos kalau untuk bisektris. Nah, kelemahan selanjutnya itu sudut vertikal dan horizontal harus ditentukan untuk tiap pasiennya ya. Nah, berarti diperlukan keterampilan pada penggunaan teknik ini. Nah,
terjadinya con-off atau con-cutting dapat terjadi jika arah sinar tidak tepat pada pertengahan film. Ya, jadi ini bisa terjadi con-cutting atau tidak tersinari kalau tidak pas pada titik penetrasinya, titik angulasinya pada di tengah-tengah gigi ya, pada tengah-tengah objek. Selanjutnya, sudut horizontal yang tidak tepat dapat menyebabkan gambaran overlap mahkota dan akar giginya. Ya, jadi overlapping, tumpang tindih dia. Nah, bagian mahkota gigi sering mengalami distorsi. Nah, hal ini akan menyulitkan deteksi karies secara proksimal. Jadi kalau dia terjadi distorsi gitu ya, jadi untuk melihat karies di proksimal itu kita nggak bisa terlihat jadinya ya. Nah, akar bagian bukal, gigi premolar dan molar rahang atas mengalami pemendekan. Nah, ini sering terjadi seperti ini. Jadi menyulitkan juga kalau pada saat kita melakukan perawatan pada molar atas dalam pengukuran panjang kerja, tentu panjang kerja tidak kalau giginya terjadi pemendekan, kita mengukur panjang kerjanya juga pendek. Akhirnya pada saat pengisian bisa jadi under ya. Jadi itulah beberapa kelemahan dari teknik bisektris. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini, hampir sama atau bahkan bisa sama ya apabila kita melakukan sudut-sudutnya dengan variabel yang tadi itu, yang banyak tadi itu sesuai dengan yang seharusnya, dan pasien tidak bergerak dan pasien tidak ada refleks muntah, tentunya hasilnya akan bagus. Ya. Oke, untuk teknik bisektris dan paralel, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut untuk teknik bite wing ya, untuk poin B? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ayo, tadi eh, yang mau bertanya ada? Ayo, Afi, silakan Afi. Suaranya Afi. Baik Bu, izin Bu, Afi bertanya Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana teknik-teknik dari vertikal, paralel dan bisektris. Di sini Afi izin bertanya Bu, tadi Ibu menjelaskan tentang sudut-sudut vertikal yang sudah ada ketentuannya tadi Bu, untuk pada saat kita melakukan teknik vertikal tadi Bu. Bagaimana kalau misalnya sudut-sudut vertikal ini kita kelebihan atau kurang dari ketentuannya Bu, itu hasil dari gambarannya nanti bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, baik, kita jawab dulu yang Afi ya, nanti Amirah berikutnya. Kalau sudut vertikal kita yang untuk gigi insisifus misalnya 55 ya, 55. Nah, kita bikin dia menjadi 35. Nah, dia akan apa ya? Akan terjadinya distorsi, akan ada terjadinya eh, semakin kecil sudutnya dari yang besar menjadi kecil, itu fotonya akan terjadi elongasi, pemanjangan. Begitu juga sebaliknya, kalau sudutnya harusnya besar, kita kasih harusnya sudutnya kecil, kita kasih yang besar, jadi akan terjadi pemendekan. Jadi dia ada agak terbalik gitu. Jadi kalau harusnya 50, kita kasih 40, itu akan terjadi pembesaran, perpanjangan, elongasi istilahnya. Sedangkan kalau sudutnya eh, kecil dikasih ke yang besar menjadi besar, itu dia akan terjadi pemendekan gambar. Jadi tidak sesuai panjang kerja kita kalau pada saat kita melakukan perawatan endodonti nih, jadi panjang kerja kita tidak sesuai dengan panjang gigi yang sebenarnya. Seperti itu, Afi. Apakah paham, Afi? Baik Bu, paham Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke. Oke, lanjut dengan Amira. Silakan Amira, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amira izin Waalaikumsalam. bertanya Bu. Jadi Ya. pada saat melakukan radiografi itu sering ditemukannya pasien yang mengalami gagging Bu. Jadi bagaimana cara kita mengatasi pasien yang mengalami gagging pada saat melakukan radiografi Bu?
Terima kasih, Bu. Ya, tadi di depan saya jelaskan dengan kita memasukkan sesuatu ke mulut pasien ya, jangankan pasien kita sendiri kalau kita memasukkan jari kita ke dalam itu kita sudah mempunyai refleks muntah atau gagging ya. Nah, caranya bagaimana kita menginstruksikan ke pasiennya untuk bernapaskan lewat mulut, membuang nafasnya lewat mulut, lewat hidung, jangan lewat mulut ya. Kalau lewat mulut nanti dia eh, itu yang menyebabkan refleks muntah. Tapi kalau memang itu tidak bisa juga, kita bisa memberikan eh, sebelumnya itu sebelum melakukan ekspos itu kita pasiennya disuruh mengisap permen dulu sebelumnya ya, atau dikasih sedikit garam ya. Tapi mungkin kalau di tempat di tempat apa namanya itu di labor radiologi nggak mungkin ada garam, mungkin yang ada permen. Jadi pasien disuruh mengisap permen dulu. Pada saat kita memasukkan film dan pasien disuruh menahan sebentar, beberapa menit itu pasiennya diinstruksikan untuk bernapas melalui hidung, ya, melalui hidung. Jadi tidak bernapas lewat mulut, karena kan kalau pasien disuruh membuka mulut, otomatis dia nafasnya jadi lewat mulut ya. Jadi diingatkan pasiennya untuk bernapas lewat hidungnya, ya, sehingga nanti refleks muntahnya jadi bisa berkurang. Nah, apa yang akan terjadi ketika pasien itu ada refleks muntah pas kita udah siap semuanya, persiapan sudah siap semuanya, pas kita tekan expose ternyata pasiennya ada refleks muntah gitu ya. Jadi ada pergerakan pada saat melakukan foto. Itu hasil foto kita akan blur hasilnya ya. Jadi akan menyebabkan terjadinya nanti jadi 2 kali expose ya. Jadi kita menghindari terjadinya dua kali expose. Jadi sebelum kita lakukan expose itu betul-betul kita edukasi dulu pasiennya, diberikan penjelasan ke pasiennya kalau ini akan mempunyai refleks muntah, usahakan untuk bisa bernapas lewat hidung dan menahan sebentar sampai expose-nya selesai, karena expose-nya nggak lama, dijelaskan ke pasiennya di awal. Begitu Amira. Apa sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Yang lain apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut saja dulu ya untuk poin B, yaitu bite wing foto. Nah, di sini adalah radiografi dengan teknik bite wing, berasal dari teknik asalnya itu pasien menggigit ya. Jadi ada yang digigit, tidak dimasukkan filmnya di dalam itu, ada yang digigit, ada sayapnya ya. Namanya bite wing, tentu wing itu adalah sayap ya. Terus diletakkan dalam film intraoral ya, mencakup mahkota gigi rahang atas dan rahang bawah serta puncak tulang alveolar. Nah, di sini beda dengan foto periapikal ya. Periapikal itu mulai dari mahkota sampai akarnya kelihatan, cuman pada satu rahang saja. Kalau foto bite wing itu akan kelihatan gigi rahang atas dan gigi rahang bawah, di mana yang terlihat itu cuman sebatas mahkota sampai ke puncak tulang alveolar dan setengah dari akarnya. Nah, itu gigi atas dan bawah. Nah, periapikalnya nggak kelihatan. Jadi kalau kita untuk menilai bagian periapikal, bite wing bukan indikasi foto untuk melihat itu. Nah, indikasi pertama itu mendeteksi adanya karies. Tentunya mau karies oklusal maupun di proksimal gitu ya. Terus memonitor perjalanan karies, terus menilai hasil restorasi ya, terus melihat keadaan periodontal. Nah, untuk melihat penurunan puncak tulang alveolar ini biasanya pada pemeriksaan pasien yang periodontitis ya. Nah, lanjut ini sama ya. Ini mendeteksi karies proksimal ya, terus mendeteksi karies sekunder di bawah restorasi, mengkaji hilangnya tulang interdental dan furkasi gigi. Ini masih bisa kita pakai untuk foto bite wing. Nah, syaratnya di sini tag atau bite platform harus diletakkan pada pertengahan film dan diletakkan paralel terhadap tepi insisal gigi rahang atas dan rahang bawah. Ya, film harus diletakkan horizontal, gigi posterior dan film harus sejajar. Gigi posterior itu dan film harus sejajar ya.
Nah, pada arah horizontal, tube X-ray diarahkan sehingga sinar menembus gigi dan film berada pada sudut yang benar dan langsung melewati seluruh area, ya, area yang akan kita foto maksudnya ya. Pada arah vertikal, tube X-ray diarahkan ke arah bawah kira-kira 5 derajat sampai 8 derajat ke arah horizontal. Ya, kita lihat di gambar ya. Ini yang menggunakan tab ya. Kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, kira-kira seperti ini yang digunakan tab ini disposable ya sifatnya ya, disposable, nanti satu kali pakai dibuang. Nah, di sini ukurannya ada 31 untuk orang dewasa, dan ukuran film untuk anak kecil itu 22 kali 35 mm ya. Nah, untuk ukuran yang lebih panjang, biasanya itu ukurannya 53 kali 26 mm. Ini biasanya kita gunakan untuk orang dewasa. Nah, posisi filmnya kita tempatkan seperti ini ya. Jadi ini wingnya ini yang mengarah ke bagian bukal ya. Nanti ini yang kita pegang, kita tarik ke arah bukal, nanti bagian oklusalnya akan digigit sama pasien ya, dilakukan pasien diinstruksikan untuk menutup mulutnya dan menggigit bagian wing di atas oklusal dari gigi pasien. Nah, keuntungannya di sini sederhana, relatif murah, dapat dibuang ya karena dia disposable. Nah, jadi bisa kita lakukan pengontrolan infeksi silang ya. Nah, dapat digunakan pada anak-anak dengan mudah ya. Kerugiannya, penilaian operator pada angulasi vertikal dan horizontal pada tabung sinar X sering tidak tepat ya. Jadi akhirnya hasilnya jadi ada yang nggak nggak tepat ya. Jadi ada yang berlebih di arah atas, ada yang bawahnya yang nggak simbang antara atas dan bawah ya. Nah, gambaran radiografi tidak dapat direproduksi dengan akurat sehingga tidak cocok untuk memeriksa penjalaran karies. Nah, kita lihat di belakang kalau ini menggunakan holder. Kalau tadi kan menggunakan tab ya. Nah, kalau ini menggunakan holder memudahkan kita lagi karena sudah dipandu oleh alatnya, ada lingkaran untuk menentukan posisi tabung. Kalau kita pakai yang tadi ya, pakai tab yang tadi itu kita menentukan sendiri sudutnya. Sama dengan bisektris. Tapi kalau kita pakai yang holder ya, paket holder ini sudah filmnya diselipkan dan kemudian dimasukkan ke dalam mulut pasien. Tinggal kita suruh pasiennya menutup mulut dan menggigit wingnya. Kemudian kita arahkan ujung kon pada lingkaran dari holdernya. Nah, itu sangat lebih mudah ya ketimbang kita menentukan sudut tadi. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi antara rahang atas dan bawah itu didapatkan dapat kira-kira dari setengah akarnya ya, jadi kelihatan. Nah, ini posisi pasien pada saat dilakukan teknik back wing photo. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, keuntungannya dengan film holder ya, sederhana dan simpel, paket film tersenggah dengan baik dan tidak dapat digeser oleh lidah pasien. Nah, posisi kepala tabung sinar X ditentukan oleh holder penyangga, sehingga berkas sinar X dapat diarahkan ke sudut yang tepat walaupun operator tidak mahir ya, walaupun operatornya operator baru ya, tetapi dia setidaknya dalam menentukan posisi tabung dia sudah bisa ya, karena sudah ada pemandunya. Terus dapat menghindari terjadinya con off atau con cutting pada bagian anterior. Nah, holder atau penyangga dapat di autoclave atau dapat dipakai sekali lalu buang ya, atau yang disposable. Tapi ada juga yang bisa yang dipakai beberapa kali, itu dicuci dan kita sterilkan. Nah, kerugiannya adalah
posisi holder dalam mulut tergantung pada operator sehingga hasil tidak 100% dan masih kurang untuk melihat penjalanan karies. Nah, posisi film holder dapat membuat pasien menjadi tidak nyaman sama dengan teknik paralel tadi ya. Beberapa holder relatif mahal harganya ya. Dia ada yang dari stainless juga, ada dari yang plastik juga ya. Jadi tergantung dari bahannya ya. Sebagian besar holder tidak cocok untuk anak-anak ya karena ya kan itu agak besar ya masuk ke dalam mulut. Jadi mulut anak-anak itu kan masih kecil. Jadi tidak cocok untuk anak-anak. Tapi kalau untuk anak-anak bisa kita kondisikan memakai yang pocket tap tadi ya. Nah, yang ketiga itu teknik foto oklusal. Ya, teknik foto oklusal ini yaitu teknik foto intraoral yang menggunakan sinar X dengan paket filmnya yang besar ya, besar dari tadi Bite Wing ada juga yang besar ya, tapi ini lebih besar lagi 5,7 dikali 7,6 cm atau film intraoral yang diletakkan pada bidang oklusal. Jadi ini filmnya besar ya. Jadi dia memuat semua gigi rahang atas saja atau gigi rahang bawah saja semuanya. Jadi makanya filmnya ukurannya besar. Ya, kita bagi dalam dua jenis, ada proyeksi oklusal rahang bawah dan oklusal rahang atas. Ya, rahang atas kita bagi lagi ada 3, upper standar oklusal dan upper oblique oklusal dan vertex oklusal. Begitu juga untuk rahang bawah ada lower 90 oklusal, ada lower 45 oklusal dan lower oblique oklusal. Nah, kita lihat satu-satu tekniknya. Nah, sebelum kita lihat satu-satu, kita kita lihat tujuannya dulu, untuk apa sih oklusal ini? Yang pertama untuk menentukan gigi supernumorari, gigi yang tidak erupsi dan impaksi, ya, untuk melihat gigi berlebih, untuk gigi yang belum erupsi atau ada gigi impaksi, ya. Yang kedua untuk melokalisasi benda asing di rahang dan dasar mulut. Yang ketiga untuk mengidentifikasi dan menentukan luasnya penyakit. Misalnya ada kista, ada osteomelitis, ada keganasan lainnya pada rahang. Nah, untuk melihat langit-langit atau palatum ya, dan untuk melihat dasar mulut. Nah, yang keempat untuk mengevaluasi dan memantau perubahan pada sutura mid palatal selama ekspansi palatal ortodontik ya. Dan untuk mendeteksi dan menemukan sialolit di duktus kelenjar sublingual dan submandibular. Nah, ini memang sering kita temukan teknik ini dipakai untuk melihat adanya sialolitiasis ya, adanya batu pada saluran kelenjar saliva ya. Nah, ini salah satu teknik yang sering juga keluar ya di ujian UKMP 2DG kita, yang teknik oklusal ini yang digandeng dengan pemakaian mendeteksi atau mendiagnosa sialolitiasis ya. Nah, kita masuk ke teknik oklusal standar untuk rahang atas. Di sini pasien didudukkan, ya, kita masukkan filmnya ke dalam rongga mulut, yang mana bagian sensitif atau area putihnya yang berwarna putih kita arahkan ke arah gigi oklusal rahang atas. Kemudian kita letakkan filmnya itu di tengah-tengah mulut ya, dan tabung berada di tengah-tengah atas hidung pasien. Jadi si ujung tabung ini berada di tengah-tengah hidung pasien dengan sudutnya antara 65 derajat sampai 75 derajat, 70 derajat. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini memang bisa kita mendeteksi gigi anterior, ya, gigi anterior. Yang mana kalau misalnya ada pasien, kalau yang tadi itu gagging untuk gigi periapikal ya, teknik periapikal bisektris atau paralel,
ini bisa kita pakai alternatif kalau gaggingnya nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Nah, atau pasien yang keterbatasan dalam membuka mulut juga bisa kita gunakan ini untuk mendeteksi bagian daerah anterior ya. Lanjut, ini satu lagi yang standar ya, untuk kita lebih naik lagi, ini sekitar kita naikkan sudutnya, tapi posisinya pada pada dahi ya, sedikit di atas batang hidung. Nah, ini kalau tadi yang kelihatan cuma bagian anterior saja, kalau kita naikkan sedikit lagi posisi konnya itu kita akan mendapatkan sampai ke bagian posterior. Tapi untuk menilai akar cuma bisa pada gigi anterior saja. Oke. Lanjut untuk teknik oklusal oblik. Di sini pasien sama kita dudukkan dengan kita masukkan film ke dalam rongga mulutnya, tetapi kita melebihkan ke arah yang kita inginkan yang akan kita foto. Kalau kita mau foto rahang atas itu sebelah kanan, berarti kita akan melebihkan ke arah kanan ya, ke arah sinar datang juga. Nah, itu kita lebihkan ke arah kanan, baru kita lakukan expose-nya dengan sudutnya 65 sampai 70 derajat dengan posisinya tepat pada sudut mata pasien. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita dapatkan sehingga ini bisa terlihat bagian lateral dari satu rahang, satu sisi, ya. Nah, yang ketiga itu ada vertek oklusal, ya. Ini posisi pasiennya sama ya. Posisi pasiennya kita dudukkan, pasiennya ini gambarnya gambar lama ya, yang apa namanya, bukan gambar lama. Ini apa namanya itu untuk melindungi tiroid. Nah, ini apron untuk melindungi tiroid ya. Nah, ini posisi konnya itu berada pada puncak kepala ya. Nah, ini vertek oklusal sehingga ini hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini ya, kelihatan nanti oklusalnya saja yang kelihatan, okklusal giginya, akarnya nggak akan terlihat jelas. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalnya ada lesi, pelosan lesi di bagian palatal atau bagian bukal, ini bisa kita pakai foto ini ya. Nah, ini teknik oklusal rahang bawah dengan sudut 90. Nah, posisi pasien itu kita dudukkan dan kepalanya kita tengadahkan ya. Nah, konnya itu akan membentuk sudut 90 nantinya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita melihat rahang bawah, gigi anterior dan posteriornya, karena untuk oklusal itu mutu radiografnya terlihatnya lengkung rahang, gigi anterior dan posterior, dan batas bawah mandibula atau kortikal inferiornya ini kelihatan seperti ini dengan sudut 90 ya. Nah, jadi pasiennya ditengadahkan, nanti sinarnya datang dari arah bawah dengan sudut 90 ya. Lanjut, pusal dengan teknik 45, lower 45 itu kita tadi kalau pasiennya ditengadahkan, kalau ini dengan sudut 45 pasiennya dengan posisi menghadap lurus ke depan, tetapi arah konnya kita memberikan sudut 45 terhadap ujung dagu. Ya, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini kita lihat ada gigi impaksi di sini. Nah, ini kita tahu hasilnya terlihat gigi impaksi ke arah lingual ya, berada di arah lingual. Nah, ini kita mengarahkan konnya itu pada ujung dagu dengan filmnya tentunya menghadap ke rahang bawah ya, bagian sensitif atau bagian yang berwarna putih. Lanjut, ini teknik oklusal lower oblique ya, sama dengan rahang atas tadi dari arah samping. Nah, dari arah samping jadi kita melebihkan sedikit ke arah yang kita inginkan. Nah, lalu kita tengadahkan pasiennya dan kita berikan dengan
apa namanya, arah konnya dari arah bawah ya, dari arah bawah dagu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau misalnya ada sialolit, ini kelihatan di sini. Sialolitiasis, ini kelihatan di sini berada di arah lingual. Ini eh, bisa juga menilai adanya torus mandibula ya. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kita masuk ke latihan soal. Sebelum latihan soal, ada pertanyaan dulu untuk teknik bite wing dan teknik occlusal foto. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita coba satu saya kasih pertanyaan yang mungkin untuk apa, untuk materi ini. Salah satu soalnya, seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke instalasi radiologi kedokteran gigi membawa rujukan dari bagian periodontia untuk dilakukan pemeriksaan radiografi. Pada surat rujukan tertulis gigi 26 dengan kedalaman pocket periodontalnya pada sisi mesial 9 mili. Ya. Sisi distalnya 7 mili, kegoyangannya derajat 1, gigi-gigi yang lain dalam batas normal. Nah, yang ini ditanya di sini, apakah teknik radiografi yang paling tepat untuk dilakukan pada pasien tersebut? Nah, satu gigi yang dibutuhkan cuma satu gigi. Kedalamannya 9 mili dan ada yang 7 mili. Nah, teknik apa yang paling cocok kita kerjakan? Pilihannya ada occlusal standar, occlusal oblik, panoramik, periapikal paralel, periapikal bisektris. Nah, kira-kira kita pilih yang mana? Ayo, silakan yang bisa jawab. Izin, Bu. Ya, silakan, Sherin. Periapikal paralel ya, Bu. Oke, baik, betul ya. Kita pilih periapikal paralel. Nah, kalau ketika digandeng antara bisektris dan paralel, pilihannya jatuh ke paralel ya. Nah, kenapa kita tidak pilih panoramik? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita tidak pilih panoramik? Kenapa kita pilih ke periapikal? Coba, bisa dianalisa soalnya. Ada yang tahu jawabannya? Izin, Bu. Ya, silakan, Sherin. Karena tadi di soalnya cuma dibutuhkan satu gigi, Bu. Sedangkan untuk panoramik itu kan terlalu banyak semua gigi gitu, Bu. Oke, saya tambahkan ya. Karena di soal dimintanya adalah satu gigi, jadi kita memilih periapikal. Kenapa tidak panoramik? Karena panoramik memiliki dosis sinar X yang besar dari paralel, dan kita juga tidak sesuai ya dengan indikasi pemakaian suatu teknik ya. Kalau teknik panoramik itu kita pakai untuk melihat keseluruhan gigi indikasinya ya. Nah, sedangkan di sini dia cuma merujuk ke satu gigi saja. Tentu kita mempertimbangkan dari prinsip Alara, yaitu membatasi dosis untuk pasien ya. Jadi kalau kita lakukan juga berarti kita sudah tidak sesuai dengan prinsip Alara. Di mana prinsip Alara itu pembelajaran kita di semester lalu, di mana ada justifikasi, optimitasi, dan limitasi. Ya, jadi harus berpegang ke prinsip Alara setiap kita melakukan ronsen foto. Oke, untuk materi intraoral, apakah masih ada yang belum paham, yang tidak mengerti? Boleh diajukan pertanyaannya. Nah, untuk referensi kita sudah kirimkan sama bahan itu di Google Classroom. Boleh kalian buka Google Classroom-nya masing-masing dengan sudah dikirimkan link untuk buku ya. Jadi kalian bisa tinggal klik linknya, nanti sudah ada buku referensi kita di sana. Nah, untuk PPT juga sudah saya masukkan ke dalam Google Classroom. Ada pertanyaan? Untuk materi kita hari ini sudah cukup pahamkah semuanya? Sudah, Bu.
Oke, kalau sudah paham, mungkin untuk tugas nantinya akan diberikan tugas pada saat skills lab itu kalian membuat teknik intraoral periapikal bisektris dengan membuat satu video simulasikan satu gigi. Boleh nanti masing-masing kelompok giginya ada gigi anterior dan ada gigi posterior. Seperti itu. Nanti videonya dikirimkan lewat Google Classroom ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah mengerti semuanya, kita sudahi perkuliahan kita untuk hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk belajar di rumah mengulang materi yang sudah saya berikan ya. Semoga nanti ujiannya bisa dapat nilai 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.